Salam, selamat pagi dan selamat berakhir pekan bagi kita. Tidak lupa salam sejahtera bagi kita sekalian dimanapun Anda berada. Kami selalu menyampaikan selamat ulang tahun bagi saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di tengah-tengah keluarga Anda. Kami juga selalu berdoa bagi Anda yang pada saat ini masih terbaring lemah karena sakit dan mungkin juga sedang menjalani isolasi mandiri oleh karena COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan selalu memberikan pengharapan bagi Anda. Sebelum kita memulai aktivitas, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9. Beginilah firman-Nya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika ditanyakan kepada kita dalam kehidupan kita saat ini, apakah yang paling berharga pada kita? Apakah harta warisan dari orang tua, harta paling berharga dalam kehidupan kita, atau anak-anak yang dikaruniakan oleh Tuhan merupakan hal yang paling berharga, atau pekerjaan dan jabatan yang kita miliki merupakan harta yang paling berharga. Saudara-saudari, harta yang paling berharga dalam kehidupan kita saat ini adalah bijaksana. Bijaksana dalam memimpin rumah tangga, bijaksana dalam mengelola keuangan, bijaksana dalam menjaga pergaulan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat terutama. Saudara-saudari yang terkasih, di tengah-tengah kehidupan sebagai seorang raja, Salomo meminta hal yang benar dan tepat kepada Tuhan. Dia mengakui dan menyadari bahwa kekuasaan yang dia miliki sebagai seorang raja merupakan pemberian daripada Tuhan Allah. Dan dia sadar bahwa tugas dan jabatan yang Tuhan berikan kepadanya memerlukan suatu kemampuan, suatu kebolehan untuk mengambil suatu kebijakan. Nah, karena inilah ketika Tuhan menawarkan, ketika Tuhan memberikan suatu penawaran kepada dia, dia meminta dengan bijak. Dia meminta dengan hikmat, yaitu hikmat daripada Tuhan, hati yang paham menimbang perkara mana yang baik, mana yang tidak baik. Sebagaimana kita ketahui, para raja Israel telah dipilih oleh Allah dan dituntut untuk menjalankan kehendak Allah. Raja menjadi pemberi keputusan atau kebijakan yang terakhir atas segala sesuatu perkara yang terjadi di tengah-tengah umatnya. Suatu keputusan yang benar adalah apabila ia melalui suatu pertimbangan yang mampu membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Hati yang paham menimbang perkara atau hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo bukan terjadi begitu saja, tetapi melalui suatu proses yang panjang di mana Salomo senantiasa dan selalu membangun hubungan
yang baik dengan Tuhan melalui penyembahan yang benar. Salomo adalah keturunan dari seorang yang hidup dengan setia dan benar dan jujur kepada Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-6. Dan Salomo meminta yang diperlukan, yang dibutuhkan dalam hidupnya demi kemuliaan Allah, bukan demi kehormatannya, bukan demi jabatan yang dia miliki. Dengan permohonan yang disampaikan secara benar, sehingga Tuhan memberikan hikmat itu kepada Salomo. Karena permintaan Salomo ini benar di mata Tuhan, dan Tuhan memberikan kepadanya bukan hanya hikmat, tetapi panjang umur serta kekayaan yang berlimpah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ilmu yang Tuhan berikan ternyata sungguh-sungguh terjadi dan menakjubkan dalam praktek kehidupan Salomo. Dan itu sudah kita ketahui bagaimana Salomo di dalam masa kerajaannya, di dalam masa kepemimpinannya, dialah yang terkenal sebagai raja yang bijaksana. Saudara, di dalam kehidupan kita, sepertinya kita ini dikejar banyak hal dalam kehidupan. Tidak pernah puas akan apa yang sudah diraih, akan apa yang sudah dicapai, akan apa yang sudah diperoleh di tengah-tengah kehidupan ini. Untuk memperoleh yang di benaknya, manusia dapat menjadi serigala terhadap sesama manusia. Tidak berhenti, dia selalu mencari isi dunia karena ketamakannya, karena kerakusannya. Sudah hilang dalam kehidupan manusia hikmat, hidup yang bijaksana. Seandainya di tengah-tengah kehidupan kita, apabila Tuhan mengatakan kepada kita sebagaimana yang dikatakan kepada Salomo, apakah yang akan kita katakan? Apakah yang akan kita sampaikan kepada Tuhan? Apakah harta, jabatan, anak-anak? Tetapi marilah kita belajar di dalam kehidupan seorang pemimpin, seorang raja Salomo. Dia tahu apa yang sangat dibutuhkan dalam kehidupannya. Sebagaimana kita ketahui, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia tidak akan pernah puas dalam kehidupan dengan yang dia peroleh, dengan apa yang dia miliki. Tetapi dia akan merasa puas apabila dalam kehidupannya dia telah memiliki hikmat atau kehidupan yang bijaksana di hadapan Tuhan. Orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang telah beroleh hikmat, dia akan tahu bagaimana memberikan, bagaimana memproses, bagaimana menempatkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Dia selalu memberikan dan memperbaiki hubungannya kepada Tuhan. Dia selalu memperbarui dan selalu bertemu dengan Tuhan, karena dia tahu bahwa kehidupan yang dia jalani tidak dapat dia lalui tanpa pertolongan, tanpa dukungan dan bimbingan Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, hikmat akan mampu memberikan kehidupan damai sejahtera bagi kita yang percaya. Karena perlindungan hikmat adalah seperti perlindungan uang. Dan beruntunglah yang mengetahui bahwa hikmat memelihara hidup pemilik-pemiliknya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Pengkhotbah 7 ayat 12. Hati yang penuh hikmat akan menolong setiap orang yang percaya untuk menyadari makna dari kehidupan yang sedang dia jalani saat ini. Hidup dia akan tahu dan mengetahui bahwa hidup yang dia jalani adalah anugerah Tuhan yang dilimpahkan sehingga manusia mampu menjalani dan mengalami hidup ini dengan penuh sukacita, dengan selalu bersyukur dan mensyukuri apa yang sudah dia dapatkan. Hikmat yang daripada Tuhan akan menolong manusia untuk menggunakan apa yang telah diberikan Tuhan yang kita miliki bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus
memberkati. Shalom.